Karena itu bukan hubungan biologis, hubungan simbolis. Sama saja. Kita baru saja merayakan kemerdekaan 79 tahun. Negara ini tua setahun dari umur saya, saudara ya. Jadi 79 tahun. Negara kita merdeka, kita sebut tanah air kita ini adalah Ibu Pertiwi. Kita putra putri dari Ibu Pertiwi. Saya ingin tanya, ada yang tanya Bapak Pertiwinya mana? Karena itu hanya istilah. Mari kita berdoa. Beshem ha'ab wehaben weruah hakodes Elohe ehad. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Tuhan yang Esa. Bapa di sorga, kami memuji dan mengucap syukur kepadamu atas segala kasih, karunia, anugerah, limpah rahmat dan berkat-Mu, atas segala perkenanan hidup yang Kau berikan bagi kami, pemeliharaan-Mu, penyertaan kasih setia-Mu, perlindungan-Mu yang terus-menerus menaungi kami. Untuk itu kami mau menaikkan ucapan syukur kami yang tak terhingga kepadamu. Seraya senantiasa menyerahkan diri kami di hadapan Engkau, sebab di dalam Engkau kami akan terpelihara dengan sempurna, karena Engkau adalah pemelihara yang kekal. Saat ini di tengah-tengah persekutuan ibadah kami, di hadapan hadirat Tuhan yang telah turun meliputi memenuhi kami ingin meneduhkan hati kami, menundukkan pikiran kami kepada otoritas kedaulatan firman-Mu. Karena firman-Mu itulah yang mengandung segenap kebenaran dan janji-Mu yang akan Kau berikan bagi kami untuk menjadi milik kami. Karena Roh-Mu itu sendiri yang akan mengerjakannya di tengah-tengah pewartaan ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom. Sore ini kita akan membaca bersama-sama kitab Yosua pasal 2 ayat 1 sampai ayat 6 saja. Yosua pasal 2 ayat 1 sampai 6. Kita akan membacanya saling sahut bersautan. Saya awali ayat pertama, jemaat menjawab kedua, dan seterusnya saling ganti bergantian sampai tiba pada ayat yang ke-6. Yosua bin Nun dengan diam-diam melepas dari Sitim 2 orang pengintai. Katanya, pergilah, amat-amatilah negeri itu dan kota Jeriko. Maka pergilah mereka dan sampailah mereka ke rumah seorang perempuan sundal yang bernama Rahab, lalu tidur di situ. Ayat 2. Maka Raja Jeriko menyuruh orang kepada Rahab, mengatakan, bawalah keluar orang-orang yang datang kepadamu itu, yang telah masuk ke dalam rumahmu, sebab mereka datang untuk menyelidiki seluruh negeri ini. Dan ketika pintu gerbang hendak ditutup menjelang malam, maka keluarlah orang-orang itu. Aku tidak tahu kemana orang-orang itu pergi. Segeralah kejar mereka, tentulah kamu dapat menyusul mereka. Kapot leha Adonai Elohenu kapot leha. Segala kemuliaan ya Adonai Tuhanku, kemuliaan bagimu. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yosua salah satu yang sudah dipersiapkan oleh Musa untuk menggantikan Musa memimpin bangsa Israel memasuki tanah Kanaan. Sudah punya pengalaman di bawah bimbingan Musa di dalam mengorganisasi umat, bahkan memimpin umat serta strategi bagaimana memasuki tanah Kanaan. Karena Musa pernah diutus
salah satu dari 12 utusan untuk menyelidiki tanah Kanaan. Ketika mereka sampai di Abel Sitim, yaitu di lembah Moab, dekat sungai Yordan, dan sangat dekat sekali dengan kota Jericho. Jericho adalah kota yang tertua, bahkan tertua juga di tengah-tengah dunia ini. Dan karenanya dikatakan Joshua, dia mengirim orang ini pada ayat yang pertama dengan diam-diam. Kata diam-diam itu secara tersembunyi. Kheres artinya tidak diketahui orang lain. Sehingga secara rahasia, artinya seperti tugas intelijen. Karena itu intelijen Israel itu jagoan di tengah-tengah dunia ini. Sampai hari ini. Karena dialah yang tertua membangun strategi intelijennya. Dan pada ayat yang pertama, dilanjutkan sini. Pergilah dan amat-amatilah negeri itu dan kota Jericho. Lanjutkan 2b. Maka pergilah mereka dan sampailah mereka ke rumah seorang perempuan sundal yang bernama Rahab, lalu tidur di situ. Jujur, kalau kita tidak mengetahui latar belakang ini, kita berpikir mereka pergi ke rumah pelacur dan menginap di situ. Saudara, tidak demikian. Memang kata sundal diambil dari kata zona. Artinya perempuan yang kurang terhormat. Tidak punya harkat dan martabat menurut pandangan masyarakat. Karena pekerjaan Rahab adalah menjaga pintu gerbang. Dengan menjaga pintu gerbang, tentu sampai larut malam. Bergaul dengan semua orang yang lalu lalang keluar masuk kota itu. Rumahnya di atas benteng. Menjadi tempat orang yang terlambat untuk datang ke kota itu menginap di sana. Itu kata zona. Jadi jangan kita pikirkan bahwa dia ke rumah pelacuran. Tidak demikian. Tapi karena pada waktu itu situasi masyarakat tentu menganggap pekerjaan perempuan seperti itu pekerjaan yang kurang terhormat. Tahun 50-an tidak ada polisi wanita, tidak ada tentara wanita. Karena itu bukan pekerjaan wanita. Kalau wanita jadi security tahun 50-an, pasti dianggap orang ini kurang baik. Jangankan begitu. Saya pernah mengalami, ibu saya didikan Belanda. Dia menjabat sebagai School of Senior. Kalau sekarang ini kepala kanwil pendidikan gitu. School of Senior. Dan setiap pergi ke kantor, setiap harinya karena sudah terbiasa bergaul dengan orang Belanda, sehingga dia memakai lipstik. Perempuan pada waktu itu di Palembang pakai lipstik itu dianggap perempuan nakal, perempuan tidak terhormat. Tapi sekarang ini tidak ada lagi kan orang yang berpikir perempuan yang pakai lipstik adalah perempuan nakal. Sudah biasa. Nah, karenanya dikatakan di sini sama halnya dengan Rahab. Memang pekerjaannya dianggap pekerjaan yang kurang baik. Tidak terhormat. Bergaul dengan siapa saja. Ya, itu yang dimaksudkan. Lalu wajar kalau kedua pengintai ini tidur di situ. Kenapa tidur? Karena itulah tempat penginapan yang disediakan. Yaitu di rumah Rahab. Saudara, akhirnya dikatakan di sini pada ayat kedua dan ketiga, Raja Jericho mengetahui bahwa ada 2 utusan yang datang untuk mengintai negeri itu. Lalu diperintahkanlah kepada orang untuk beritahu pada Rahab, ini perintah raja, serahkan orang itu. Ayat 4 sampai ayat 6 kita baca. Rahab bertentangan sekali keputusannya dengan kehendak raja. Dia justru berusaha menyelamatkan, menyembunyikan kedua utusan ini. Ketika Rahab mengambil keputusan seperti itu, memiliki risiko yang
besar. Nyawanya terancam, keluarganya juga, dan tentu saja dia bisa dihukum dengan hukuman yang seberat-beratnya. Tapi mengapa kira-kira Rahab berani ambil keputusan ini? Apa dasarnya? Karena kita dalam hidup ini selalu diperhadapkan untuk berani mengambil keputusan. Teman hidup, ya, pekerjaan, banyak sekali. Usaha, juga itu harus mengambil keputusan. Tapi Rahab berani mengambil keputusan, berani menanggung risiko. Kenapa? Karena pada bacaan ini kita temukan Rahab tidak sembarangan ambil keputusan mempertaruhkan masa depannya, karena dia melihat ada sesuatu yang terjadi dari bangsa Israel ini. Dikatakan di situ kalau kita perhatikan bersama-sama, yaitu pada ayat yang ke-9. Kita lihat dulu ayat yang ke-9. Mari bersama-sama kita lihat ayat yang ke-9. Ya, ayat yang ke-9. Bisa ditayangkan? Dan berkata kepada orang-orang itu. Apa perkataannya? Coba kita baca bersama. Aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu. Dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami. Dan segala penduduk negeri ini gemetar. Aku tahu. Sudah barang tentu Rahab yang tinggal di perbatasan, di pintu gerbang. Karena banyak mendapat informasi. Orang-orang pendatang dari tempat lain. Tapi bukan informasi itu saja yang dia tahu. Dia tahu karena dia melihat dan mendengar ada kuasa Tuhan. Ada pekerjaan Tuhan di tengah-tengah bangsa ini. Yang sekarang utusannya diselamatkan oleh dia. Aku tahu. Kita banyak tahu. Tapi tahu yang bagaimana pengetahuan ilahi. Hikmat. Karena memakai kata aku tahu, yadati. Yadati. Yada itu pengetahuan. Tapi asal kata yada dari yad. Yad itu tangan. Artinya ada tangan Tuhan. Ada pekerjaan Tuhan yang dilihat oleh Rahab bahwa ini adalah rencana Tuhan. Jadi tahu karena hikmat Tuhan. Firman Tuhan. Banyak hal yang kita juga harus tahu. Tapi tahu yang benar posisinya, tahu yang pasti adalah firman. Firman itu kepastian kebenaran dari segalanya. Tanpa firman, kita hanya berspekulasi, berasumsi. Perspektif kita, perkiraan kita, itu di luar firman. Termasuk sains. Firman Tuhan itu ukuran kebenaran. Saudara, secara sains kita tahu manusia itu menurut teori Darwin berasal dari monyet. Teori Darwin itu gagal. Kenapa? Karena monyet sampai hari ini nunggu-nunggu untuk berubah menjadi manusia, nggak dapat. Makanya saya percaya kalau Darwin datang ke kebun binatang, pasti dikeroyok oleh monyet. Teorimu hanya katakanlah hayalan bagi kami. Itu sains yang sekarang sudah digugat, saudara. Itu pengetahuan-pengetahuan. Tetapi begitu juga firman. Kita ada di sini, dunia diciptakan oleh Tuhan. Kalau bukan dari firman itu bukan kebenaran. Itu asumsi. Dari firman Tuhan. Coba kita lihat pertama. Kejadian 1 ayat 1 dulu. Coba kita lihat bersama-sama. Sebagai satu pemikiran. Saya agak bebas khotbah sore ini. Karena tidak ditunggu kebaktian selanjutnya kan. Gitu ya. Jadi saudara siap sampai jam 10. Ya, itu. Jadi itu Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi. Berarti Alkitab yang menceritakan. Tuhan yang bercerita. Perbuatannya. Aku yang menciptakan langit dan bumi. Permulaannya. Dia yang memulai segala sesuatu. Tanpa dia memulai, tidak ada sesuatu yang ada. Bereshit bara Elohim. Et hasishamayim et aretz. Dia menciptakan langit dan bumi. Kata bereshit untuk menunjukkan memulai segala sesuatu. Bukan Tuhan punya permulaan, tapi Tuhan memulai segala sesuatu. Kalau dia tidak memulai segala sesuatu, maka tidak ada. Kata mencipta memakai kata bara. Bara berarti dari yang tidak ada menjadi ada.
Kalau ada yang diproses lalu menjadi ada, itu bahasa Ibrani-nya yasa. Beda yasa dengan bara. Berarti dia menciptakan segala sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Itu firman. Kalau kita tidak punya Alkitab, kitab suci ini tidak ada, kita tidak tahu. Itu bukan kebenaran, itu spekulasi. Meskipun mendekatin kebenaran. Tapi itulah firman. Berarti betapa pentingnya kita ini membaca firman. Supaya kita tahu bahwa segala sesuatu Tuhan yang memulainya. Amin. Lalu, bumi ini pernah kacau balau. Dari mana kita tahu? Dari firman Tuhan. Coba Kejadian 1 ayat 2. Kejadian 1 ayat yang kedua. Coba kita lihat bersama. Kejadian 1 ayat yang kedua. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya. Dan roh Tuhan melayang-layang di atas permukaan air. Bumi belum berbentuk. Sebetulnya bukan kata belum berbentuk. Karena dikatakan WHRH hayeta. Kata hayeta bukan belum. Menjadi tidak berbentuk. Kenapa? Menurut tradisi Yahudi, Lucifer diusir dari sorga turun ke dunia. Bumi yang diciptakan semula bagus, indah, sempurna, menjadi kacau balau, tidak berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya. Berapa lama gelap gulita bumi? Tidak ada yang tahu. Lalu ilmu menyelidiki kira-kira jutaan tahun, miliaran tahun. Yang diperkirakan miliaran tahun itu Kejadian 1 ayat 2a, saudara. Di situ letaknya. Kita lanjutkan sekarang ini. Dan, ya, apa? Roh Tuhan, coba baca bersama. Dan apa? Roh Tuhan melayang-layang di atas permukaan air. Dia melayang-layang itu bukan terbang seperti itu. Tetapi dikatakan melayang-layang hayeta. Weru'ah Elohim hayeta et hasishamayim. Berarti dia hayeta. Hayeta itu mengerami. Ya, roh Tuhan itu mengerami. Kalau dia mengerami seperti induk ayam. Mengerami telur ayam. Telurnya berubah menjadi anak ayam. Anak ayam nilainya lebih tinggi dari telur ayam. Di situ letaknya. Jadi ada satu pemulihan. Ketika roh Allah melayang-layang mengerami. Sehingga semuanya menjadi sempurna. Bumi yang kacau balau menurut ayat yang kedua. Karena roh Tuhan berkarya, roh Tuhan bekerja, disempurnakan, dipulihkan kembali. Kalau langit dan bumi yang begitu rusak dan gelap gulita, kacau balau, bisa disempurnakan, diperbaharui kembali oleh roh Tuhan. Apalagi hidup kita. Saya percaya masa depanmu, hidupmu, ekonomimu, usahamu yang kacau balau, undang Roh Kudus bekerja dalam diri kita. Dia sanggup sempurnakan, perbaharui kembali. Amin. Dia sanggup. Langit dan bumi aja sanggup disempurnakan sehingga bisa kita tinggali. Apalagi hidup kita terlalu kecil. Karena itu datang kepada Tuhan. Sore hari ini undang Roh Kudus masuk dalam hidupmu. Masuk dalam rumah tanggamu. Dia sanggup memulihkan itu semua. Weru'ah Elohim merehefet. Merehefet. Merehefet itu mengerami. Merehefet. Coba ucapkan. Agak logat India sedikit. Merehefet. Merehefet, saudara. Dia sanggup. Saudara mengimani? Undang roh Tuhan. Dia mengerami kita. Memproses kita. Dan saya percaya pasti ada pemulihan. Ya, ekonomimu dipulihkan, rumah tanggamu dipulihkan, masa depanmu dipulihkan. Katakan amin. Ya, dia sanggup. Ayat yang ketiga, kita lihat dulu betapa firman itu penting sekali. Supaya kita bersandar pada firman, pedoman firman, membaca firman. Berfirmanlah Tuhan. Alkitab, lembaga Alkitab menerjemahkan Allah. Tapi saya menerjemahkan Tuhan. Karena kalau saya sebut itu, takut ingat yang lama. Yang sudah mantan, saudara ya. Jadi berfirmanlah Tuhan, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Wayomer Elohim, Yehior, Wayehior. Berfirmanlah Tuhan, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Perhatikan dari ayat 1. Ya, tuh Elohim mencipta, Tuhan yang mencipta. Yang kedua, ayat kedua,
Roh Tuhan memulihkan. Dan yang ketiga, firman yang menjadikan terang. Siapa firman itu? Ya, makanya dia berkata, akulah terang dunia. Karena itu konteksnya ke sana. Sekarang saya tanya, ada berapa Elohim? Ada berapa Tuhan? Ya, dari ayat 1, 2, 3 ada berapa? 1. Tapi Tuhan dalam pribadi pencipta, Tuhan dalam pribadi roh, Tuhan dalam pribadi firman. Ada berapa pribadi? 3. Jadi di situ dari awal sudah ada Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kata Bapa dan Anak itu simbolis, bukan biologis. Maka kata Bapa dan Anak tidak perlu ditanya mana ibunya. Karena itu bukan hubungan biologis, hubungan simbolis. Sama saja. Kita baru saja merayakan kemerdekaan 79 tahun. Negara ini tua setahun dari umur saya. Saudara ya. Jadi 79 tahun. Negara kita merdeka. Kita sebut tanah air kita ini adalah Ibu Pertiwi. Kita putra putri dari Ibu Pertiwi. Saya ingin tanya. Ada yang tanya Bapak Pertiwinya mana? Karena itu hanya istilah. Sama. Bapak, Anak, dan Roh. Tidak perlu ditanya mana ibunya. Itu simbolis, bukan biologis. Jadi beda sekali. Ibu-ibu punya anak kunci? Apa gemboknya itu mboknya kunci? Ya enggak, saudara. Anak belum tentu punya ibu, punya bapak. Itu hanya istilah. Anak tangga. Apa tangga sebelah sini bapaknya, sebelah sini ibunya. Itu hanya istilah. Jadi saudara bisa menjawab, memberikan jawaban tentang apa yang kita percayai. Tidak sulit kalau kita mau belajar. Banyak contoh. Jadi dari sejak semula Tuhan itu sebagai pencipta pribadinya, Tuhan itu sebagai roh, Tuhan itu sebagai firman. Tapi Tuhan itu Esa. Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Dengar Israel, Tuhanmu itu Tuhan yang Esa. Kita menyembah Tuhan yang Esa. Itu dari firman. Kembali lagi pada bacaan. Mari kita lihat di sini. Jadi pada ayat yang ke-9, aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan apa? Negeri ini. Sebetulnya terjemahannya Haaretz. Haaretz. Tanah ini. Tanah ini. Negeri kota Jericho itu namanya Ir. Dalam bahasa Ibrani-nya Ir. Tapi kalau tanah itu namanya Haaretz. Jadi Tuhan memberikan tanah Kanaan ini. Ya, Jericho kota awal dari pemberian Tuhan. Tuhan itu selalu memberikan kita yang besar. Kalau saudara sekarang ini sudah menerima pemberian Tuhan, itu awal. Masih tersedia lagi, masih banyak lagi pemberian-pemberian Tuhan yang akan Tuhan berikan kepada kita yang percaya. Katakan amin. Imani. Saudara, Tuhan memberikan selalu yang baik. Jadi kita lanjutkan sekarang ini. Rahab berani ambil keputusan seperti itu. Karena imannya luar biasa. Lanjutkan ayat yang ke-10. Ayat yang ke-10. Beberapa poin ini. Jadi yang pertama, Rahab berani ambil keputusan karena ada pengetahuan ilahi. Ada firman Tuhan. Ya, ayat yang ke-10 kita baca bersama. Sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut Tiberau di depan kamu. Ketika kamu berjalan keluar dari Mesir. Dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja orang Amori yang di seberang sungai. Ya, Yordan itu. Yakni kepada Sihon dan Og yang telah kamu tumpas. Kita ulangin ayat yang ke-10. Ya, coba kita ulangin kembali. Sebab, tolong sambung. Oh iya. Rahab banyak mendengar, banyak informasi yang masuk. Tapi beda dia mendengar. Samanu, aku mendengar, aku mengimani bahwa ada perbuatan Tuhan, ada pekerjaan Tuhan, ada mujizat Tuhan, ada kuasa Tuhan. Aku dengar, tapi aku imani, samanu. Bukan sekedar dengar. Kalau saudara mendengar berita firman Tuhan sore hari ini, hanya sekedar dengar, engkau pulang, kita tidak memperoleh apa-apa. Tapi ketika kita mendengar, kita mengimani ada pekerjaan Tuhan, maka pekerjaan Tuhan akan menjadi bagianmu ketika engkau pulang nanti. Amin. Ya.
Samanu. Coba lanjutkan. Kami telah mendengar. Apa yang didengar oleh dia? Tolong lanjutkan. Bahwa Tuhan apa? Apa? Itu apa? Maklum umur 78 agak kurang dengar. Jadi tolong lebih jelas lagi. Bahwa Tuhan telah apa? Mengeringkan air laut. Bukan tambak, bukan danau, bukan sungai, laut. Sebesar apapun hambatan, halangan, rintangan yang menghalangi hidupmu, percayalah kuasa Tuhan, dia sanggup keringkan itu semuanya. Dia sanggup. Ketika kata kering memakai kata hufis, kering sama sekali. Bukan becek, bukan rawa. Itu cara pertolongan Tuhan. Sempurna. Luar biasa. Karena itu mungkin ada hambatan, halangan, rintangan dalam hidupmu. Percayalah sore hari ini, imani. Ada perbuatan Tuhan, ada kuasa Tuhan yang berkarya, yang bekerja dalam diri kita. Ketika engkau mempercayai perbuatan Tuhan yang kita baca dalam firman Tuhan, ketika kita mengimani, engkau menghadirkan kembali kuasa Tuhan itu di dalam hidupmu. Sore hari ini juga. Amin. Ya. Itu gunanya kita mengimani. Samanu. Dia mengeringkan. Hufis itu kering sama sekali. Seringkali kita baca firman Tuhan, kita kurang percaya. Alkitab ini bukan doktrin, bukan dogma, bukan susunan ajaran. Bukan. Alkitab itu peristiwa. Kisah kuasa Tuhan bekerja di tengah-tengah dunia ini dan di tengah-tengah umatnya. Katakan amin. Jadi ketika kita membaca Alkitab, kita membaca kisah pekerjaan Tuhan. Ketika kita imani pekerjaan Tuhan dan kuasa Tuhan yang sudah terjadi, ditulis dalam Alkitab, terulang kembali dalam hidup kita. Karena itu kita pasti memperoleh kelepasan. Saudara, pengalaman saya pernah memimpin sekolah teologi sebagai ketua atau bahasa lain rektor 17 tahun. Mahasiswa dipersiapkan dengan berbagai ilmu disiplin tentang Alkitab. Ya, selain pengantar logika, pengantar filsafat diberikan. Ya, ilmu filsafat itu ilmu untuk mempertajam pisau bedah supaya bisa membedah Alkitab ini untuk memperoleh isi yang lebih baik. Kalau pisaunya lebih tajam. Tapi sayangnya banyak mahasiswa teologi yang menjadi tolologi ya. Tapi jadi tidak percaya karena dia bukan menggunakan pisau dan memakan hasil daripada bedah pisau, dia makan pisaunya. Itu sebabnya menjadi ateis. Ada beberapa pengalaman saya mahasiswa bertanya dengan saya, Pak, saya pikir karena ingin masuk akal kan. Jadi kadang-kadang kita lihat pekerjaan Tuhan supaya masuk akal. Tidak semuanya, karena Tuhan itu di luar akal. Ya, jadi tidak semuanya bisa masuk akal, tapi bisa diterima dengan firman Tuhan, dengan hati kita, iman kita. Dia katakan gini, Pak, Tuhan itu waktu membelah laut nggak beneran belah. Lalu apa menurutmu? Memang lautnya sedang surut, airnya pas sebatas lutut. Jadi mereka bisa menyeberang. Oh, jadi kamu tidak percaya Tuhan mengeringkan laut sehingga bangsa Israel bisa keluar. Nah, itu kebetulan ada arah angin selatan, angin utara, angin apa, supaya masuk akal kan. Jadi airnya surut. Kamu itu menentang mujizat tapi buat mujizat baru. Ya, kenapa? Tentara Israel berkuda mengejar orang Israel ke laut itu, bisa tenggelam dengan air sebatas lutut. Ya, itu mujizat baru. Baru dia diam. Ada lagi satu mahasiswa. Tuhan memberi makan 5.000 orang dengan 5 ketul roti dan 2 ekor ikan. Pak, itu karena cukup. Karena 2 ekor ikan itu ikan paus. Supaya masuk akal. Ya, saudara, pekerjaan Tuhan jangan dimasukkan akal. Diimani.
Akal kita kemudian ya akan dicerahkan oleh Tuhan. Saya bilang, kamu ini buat mujizat baru. 2 ekor ikan paus bisa digendong anak kecil. Itu kan kisahnya. Itu mujizat baru. Bahkan kadang-kadang mahasiswa teologia itu ya suka cari-cari. Ada satu pertanyaan yang dibuat-buat. Ada satu mahasiswa saya dari Papua bertanya begini, Pak, Tuhan itu tidak adil. Kenapa? Kenapa ada siang dan malam? Jadi tidak enak. Coba kalau siang terus bagaimana? Ya mestinya Tuhan ciptakan 2 matahari. Jadi siang terus, satu tugas malam, satu tugas siang. Saya bilang, 1 matahari aja kau sudah hitam seperti itu. Nah saudara, kita membaca firman Tuhan, kita mengimaninya. Katakan amin. Ya, kita imani. Sehingga kita bisa melihat, inilah kenapa Rahab berani ambil keputusan. Rahab yang disebut perempuan sundal tidak terpandang karena keputusannya yang tepat, karena dia mengimani apa yang dia dengar, dia memiliki pengetahuan ilahi, visi ilahi, berubah hidupnya. Bayangkan, berulang-ulang disebut perempuan sundal, perempuan sundal, perempuan sundal. Bahkan ada kata pelacur. Saking ekstrimnya. Itu Rahab. Tapi kita baca Matius 1 ayat 5. Matius pasal 1 ayat yang kelima. Ya, sudah? Salmon, ini salmon bukan ikan ya. Salmon memperanakan apa? Boas. Dari siapa? Rahab yang disebut pelacur tadi. Yang disebut sundal tadi. Bisa memperanakan Boas. Memperanakan Obed. Dari Rut, Obed memperanakan Esai, Esai memperanakan Daud, Daud memperanakan terus-menerus pada Yesus Mesias. Orang yang dianggap tidak terhormat, tapi karena keputusannya berani berpihak kepada Tuhan, mengubah hidupnya, mengubah masa depannya, mengubah harkat martabatnya, sehingga menjadi orang masuk dalam silsilah Mesias. Apapun masa lalumu, segelap apapun, serahkan kepada Tuhan. Tuhan sanggup ubahkan itu semua. Amin saudara. Ya, dia sanggup ubah. Coba kita lihat lagi ayat selanjutnya. Karena apa? Yang penting itu iman. Ibrani 11 ayat 31. Ibrani pasal 11 ayat 31. Kita lihat bersama-sama. Ibrani pasal 11. Coba kita baca bersama. Karena iman, maka Rahab, apa disebut? Perempuan sundal itu. Ya, ini yang menerjemahkan agak gemes sekali ya. Ya, tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Jangan lewatkan. Sore ini ambil keputusan. Terima Yesus. Biar Yesus menguasai hidup kita. Dia sanggup mengubah masa depan kita. Ya, amin. Ya, kita tidak peduli lagi. Jangan terbelenggu dengan masa lalu. Masa lalu tidak bisa diperbaiki oleh apapun, oleh waktu pun tidak bisa diperbaiki. Jangan terikat, jangan terkenang. Langkah masa depan jauh lebih banyak. Amin. Jauh lebih banyak. Coba akal kita, pikiran kita sucikan sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Anak-anak muda, saya katakan, setiap kali jangan putus asa. Jangan katakan aku tidak bisa, aku tidak tahu, aku tidak mampu. Kalau saudara berani katakan kata aku tidak bisa, aku tidak mampu, aku tidak mampu, ya, itu tandanya engkau sudah menutup kemungkinan. Tapi kalau katakan saya mau belajar supaya bisa, saya mau belajar supaya mampu, supaya saya berhasil, katakan itu, saya percaya. Itu tidak menutup kemungkinan. Coba kalau katakan, saya tidak bisa. Sudah habis. Kemungkinan-kemungkinan itu tertutup. Pikiran kita menentukan siapa kita. Kalau pikiran kita bersama Kristus, menaruh pikiran sama dengan menaruh pikiran dan perasaan Kristus, saya percaya. Segala sesuatu bagi dia tidak ada yang mustahil. Katakan amin. Itu Rahab. Kita ingin berubah, amin. Supaya kita ini jangan datang beribadah
hanya seperti beribadah begitu saja. Kita ingin memperoleh jamahan Tuhan. Roh Kudus berkarya dan bekerja. Ya, kita membaca mujizat, kita ingin mengalami dan merasakan. Saya percaya, karena Tuhan itu menolong. Contoh yang terakhir, saya karena percaya Yesus ditahan 6 tahun dalam penjara. Dari 74 sampai tahun 80. Dengan tuduhan subversi. Ya, subversi karena dianggap kacau, mengacaukan. Ya, ditangkap dulu, diperiksa 5 tahun setengah. Ya, ditahan tanpa pengadilan. Setelah 5 tahun lebih baru diadili, pas pengadilannya 6 bulan, 6 tahun dibebaskan. Kalau saya naik banding, saya ditahan lagi. Lebih lama lagi. Jadi itu. Selama dalam pemeriksaan, banyak sekali. Waktu itu pemeriksaan yang menyakitkan. Termasuk saya pernah disetrum. Disetrum untuk menyangkal. Setrum, pingsan. Digotong ke kamar, dibantu oleh teman-teman. Disadarkan oleh teman-teman, dikasih minyak angin namanya PPO. Dulu itu ada PPO. Ditaruh di hidung saya sampai sadar panas. Saudara. Besok malam strom lagi berulang kali. Waktu saya ditangkap, saya sedang sekolah pendeta di Batu Malang di I3. Ya, ditangkap. Batu Malang tahun 74 sangat dingin, dingin sekali. Dan kalau dingin, saya punya kelemahan fisik. Rematik saya kumat. Persendian-persendian saya bengkak semuanya. Saya kasih Remason habis 1 botol, tidak mempan, saudara. Tapi sejak disetrum, sembuh total. Sampai hari ini tidak pernah kumat. Ya, saya punya besan di Irlandia, undang saya ke sana, dingin sekali. Nggak ngefek. Saya ingin tanya dulu. Ketika orang nyetrum saya, memang ingin sembuhkan rematik saya? Tidak. Dia berniat jahat. Tapi bagi Tuhan sanggup dibalikkan menjadi kebaikan bagi kita. Amin. Jangan khawatir, jangan risau, jangan takut dengan niat orang jahat. Percayakan kepada Tuhan. Dia sanggup ubah itu menjadi kebaikan dalam hidup kita. Amin. Sembuh total. Tapi saya tidak berharap saudara yang rematik nyetrum sendiri, saya tidak tanggung jawab ya. Saya tidak bertanggung jawab, saudara. Jadi ini contoh. Saya yang disetrum kesakitan sampai pingsan, saudara tertawa. Ya, saya percaya. Saya juga tertawa. Ya, ada satu saat nanti segala kesedihan kita akan tertawakan. Karena ada jalan keluar, ada pertolongan Tuhan, ada tangan Tuhan yang menolong kita. Amin. Satu saat nanti engkau akan tertawakan semua kesengsaraan, penderitaan, pergumulanmu. Engkau akan tersenyum. Karena Tuhan sudah berikan kemenangan. Katakan amin. Amin. Dia sanggup berikan itu. Mari kita datang kepadanya. Percaya kepadanya. Bersama-sama. Saya undang WL Singer. Kita naikkan pujian.